9 yaitu bab tentang tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum itu bersuci dengan menggunakan debu dengan sebab tidak ditemukannya atau tidak adanya keberadaan air. Tidak adanya air, maka bisa diganti dengan tayamum. Jadi bersuci itu tidak mesti dengan air. Kalau emang seandainya air nggak ada, boleh diganti pakai tayamum, yaitu menggunakan tanah. Lalu kemarin ada istijmar juga, bersuci menggunakan 3 buah batu. Masih ada yang lupa? Terus sekarang kita ke bab tentang tayamum ya, hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, hadisnya dari Jabir bahwa Rasul itu bersabda, "Waktu itu khamsan, aku telah diistimewakan 5 perkara ya lam yu'tahunna ahadun qabli." Yang keistimewaan tersebut tidak diberikan kepada salah seorang pun nabi sebelumku, gitu maksudnya Rasul. Yang pertama itu nusirtu bi ru'bin masyirata syahr. Yang pertama itu kata Nabi, aku telah ditolong oleh Allah bi ru'bin masyirata syahr, dengan ketakutan. Takutnya itu takut musuh-musuhku, ketakutan musuh-musuhku, masyirata syahr, selama perjalanan 1 bulan. Keistimewaannya Nabi yang pertama, dulu ketika masanya Nabi, peperangan kaum muslim melawan kaum kafir, itu sebelum perang udah menjadi hukum alam. Kalau orang mau berantem biasanya deg-degan, takut, ada perasaan takut, itu udah hukum alam. Tapi perangnya kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy, kaum kafir, itu kalau Nabi itu kalau mau berantem, kalau mau perang, peperangan, kaum muslim itu di hatinya nggak pernah ada rasa gentar. Kenapa? Keyakinannya dia menang, pahalanya banyak, kalah pun syahid. Mati dalam perang jaminannya surga, menang jaminannya hidup dan surga juga. Nggak ada ketakutan. Kalau kayak gitu apa yang mau ditakutin? Perang melawan orang kafir, melawan orang non muslim, orang-orang kafir, musuh-musuhnya muslim. Andai kata menang, alhamdulillah, yang pertama memenangkan kaum muslim dan juga jaminannya surga. Andai kata pun kalah, matinya pun syahid, surga juga, nggak ada ruginya. Maka pantas secara moral kalau kaum muslimin mau perang, nggak bakal ada rasa takut, malah kegembiraan, malah perang itu diarep-arep. Ayo kapan lagi nih? Makanya selalu menang. Kenapa selalu menang? Di hatinya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gentar. Orang kalau nggak takut, musuh jangankan yang kecil, yang gede banget. Nabi Daud ketemu Raja Jalut. Raja Jalut itu raksasa. Nabi Daud ukurannya kalau dibanding sama Raja Jalut itu jauh. Tapi karena keyakinan hati, enggak gentar melawan musuh, makanya menang. Umat muslim melawan kaum kafir, mau lawannya berapa banyak, mau kaum muslimin jangankan banyak, sedikit banget nggak pernah ada rasa gentar, makanya menang terus. Kenapa? Di hatinya nggak ada rasa takut. Nah sebaliknya, kaum kafir itu kalau melawan muslim, jangankan jumlahnya sedikit, jumlahnya banyak banget tetap ketakutan. Kenapa? Karena nggak ada jaminan buat mereka, kalah ataupun menang tetap neraka. Dan mereka itu, dan catatan penting, kaum kafir pada masa Rasul itu bukan orang-orang yang nggak percaya dengan keberadaan Allah dan nggak percaya sama sifat ketuhanannya Allah. Mereka semua percaya. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka semua tahu Allah itu sebagai Tuhan. Kenapa nggak mau? Gengsi. Karena gengsi, nggak mau. Fir'aun tahu kalau Allah itu sebagai Tuhan, kedudukannya sebagai Tuhan. Nabi Musa itu sebagai Nabi dan Rasul, tahu. Kenapa nggak mau mengakui Allah sebagai Tuhan? Gengsi. Masa ada orang yang lebih jaya, ada yang lebih jaya selain dari gua kurang kaya apa?
Korun aja umat saya kok. Korun, harta korun. Korun aja kan dalam satu riwayat dijelaskan dia itu salah satu umatnya Firaun. Korun aja yang kekayaannya sebegitu banyaknya. Orang kalau bawa kunci gudang hartanya itu pakai 10 atau 20 algojo buat menenteng kunci. Kurang kaya apa itu? Itu baru kunci gudangnya. Ditenteng, dipanggul. Nah, bagaimana Firaun? Nah, kalau orang kalau udah kayak gitu, kekayaannya hampir menguasai bumi, gengsi kalau ada yang lebih tinggi, bahkan Tuhan pun ditiadakan buat dia. Itu. Nah, percaya Firaun, kaum kafir Quraisy, kaum kafir di zaman Nabi, semuanya percaya bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Dan dia tahu bahwa jaminan mereka itu neraka. Makanya ketika perang melawan kaum muslim selalu dihantui rasa takut, selalu dihantui rasa gentar, nggak pernah berani. Sedangkan kaum muslim sebaliknya, berani sedikit, berani yang banyak, takut. Rasa takut itu sebuah pertolongan. Rasa takutnya musuh itu kan pertolongan buat Nabi dan kaum muslimin. Kenapa? Orang kalau udah takut, ngedon, digentrak doang ya lari. Kucing abis nyolong, kemarin kita udah ngebahas tentang yang perkara subhat itu ya. Perkara subhat, perkara hati. Kucing kalau hasil nyolong, kita jangankan kita ngelihat dia gitu ya. Dia nyolong ikan di rak di dapur. Kita masuk dapur nggak ngeliat dia ngeliat kita masuk, itu udah ketakutan. Belum kita apa-apain udah ketakutan. Nah kayak gitu, orang kalau udah perasaan takut, jangankan perang, belum perangnya kayak udah ketakutan kayak gitu. Itu suatu pertolongan bagi kaum muslimin, bagi Rasul. Sedangkan umat-umat terdahulu nggak ada. Umat-umat terdahulu nggak ada yang kayak seperti Rasul gitu, seperti perangnya umat muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, mana ya? Wajulat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dan yang kedua itu telah dijadikan bagiku tanah masjidan sebagai tempat untuk bersujud. Tanah, bumi sebagai tempat untuk bersujud. Maksudnya semua wilayah permukaan bumi dimanapun kecuali tempat yang terdapat najis gitu. Kecuali tempat yang terdapat najis. Semua belahan bumi, kita mau sholat di lapangan, kita mau sholat di jalanan, kita mau sholat di pinggir sawah, selama itu nggak ada najis, boleh. Ju'ilat liyal ard masjidan. Dan telah dijadikan bagiku bumi itu masjidan, tempat untuk sujud. Wa tahuran, dan bersuci. Bumi tempat untuk sujud, maksudnya semua permukaan bumi kecuali tempat yang ada najis itu boleh untuk bersujud, maksudnya boleh buat sholat. Umpamanya kita sholat Idul Fitri di lapangan, boleh di lapangan gak muat, di jalan raya boleh, tetap boleh. Di jalan raya yang di sawah orang tengah hari bolong masuk waktu sholat zuhur, di galengan boleh. Dimanapun selama itu nggak ada najis boleh. Umat-umat, yang penting bersih. Umat-umat terdahulu nggak ada. Nasrani semuanya di gereja. Kalau bukan di gereja nggak bisa.